Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dan teman saya, Nur Indah Sri Maulani. Kami dari kelompok 8, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Pendidikan dan Sains, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi mata kuliah teori aktual akuntansi. Materi yang akan saya jelaskan di sini mengenai konsep ekuitas. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah standar akuntansi keuangan. Ekuitas merupakan hak residual atas aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas ialah suatu akun yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik suatu entitas terhadap harta entitas tersebut. Yang kedua, ada FASB, Statement of Financial Accounting Concept, menyatakan bahwa ekuitas adalah hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Yang ketiga, menurut Imam Ghazali 2014 menyatakan bahwa ekuitas pada dasarnya bukan kewajiban, tetapi klaim sisa terhadap aktiva. Selanjutnya ada sifat ekuitas. Yang pertama ada proprietary theory, yang kedua ada entity theory, yang ketiga ada residual equity concept, yang keempat ada enterprise theory, dan yang terakhir ada fund theory. Nah, di sini aku menjelaskan proprietary theory. Konsep ini dimulai dari persamaan akuntansi, yaitu aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Dalam hal ini, pemilik merupakan suatu kepentingan, aset diasumsikan dimiliki oleh pemilik, dan liabilitas atau kewajiban adalah utang pemilik. Konsep ini disebut konsep kekayaan karena selama umur perusahaan nilai perusahaan sama dengan investasi awal dan investasi tambahan ditambah akumulasi laba bersih dikurangi pengambilan oleh pemilik. Yang kedua ada entity theory. Teori ini didasarkan pada persamaan, yaitu aktiva sama dengan ekuitas, liabilities plus stockholder equity. Konsep ini memandang bahwa entitas terpisah dengan pendiri atau pemilik pemegang saham. Untuk itu, aktiva diasumsikan ekuitas yang termasuk kewajiban dan modal saham. Sebagai konsekuensinya, uang yang dibayarkan kepada kreditor merupakan pendistribusian laba dan bukan beban. Karena hutang dianggap ekuitas, sementara itu pajak penghasilan merupakan beban dan bukan pendistribusian laba. Yang ketiga ada residual equity concept, yaitu persamaan akuntansi menurut konsep ini adalah aset dikurangi specific equities sama dengan residual equity. Yang dimaksud dengan specific equities adalah klaim oleh kreditor dan modal pemegang saham preference. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham. Yang terakhir ada enterprise theory. Teori ini merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan konsep-konsep yang lain, tetapi tidak didefinisikan secara baik dalam lingkup dan aplikasinya. Menurut teori ini, perusahaan adalah suatu institusi sosial yang beroperasi untuk kepentingan banyak pihak. Dalam bentuknya yang paling luas, pihak-pihak ini meliputi pemegang saham, kreditor, karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, bentuk yang paling luas ini disebut juga social theory of accounting. Nah, yang terakhir, fund theory. Fund theory ini berdasarkan pada persamaan, yaitu aset sama dengan restriction of asset, pembatasan terhadap aset. Aset mencerminkan jasa prospektif dari mana atau unit operasional. Liabilitas mencerminkan pembatasan atas aset tertentu atau aset umum. Modal yang diinvestasikan mencerminkan baik pembatasan secara hukum maupun keuangan dari penggunaan aset. Jadi modal yang diinvestasikan tersebut harus dijaga supaya utuh, kecuali jika diperoleh wewenang khusus untuk melakukan likuiditas sebagai atau seluruh modal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen ekuitas pemegang saham. Di sini ada modal setoran. Modal setoran terbagi menjadi dua. Yang pertama modal yuridis, contohnya penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi, dan stock subscription. Yang selanjutnya ada modal setoran lain, contohnya premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi restrukturisasi kapital, dan revakuasi aset. Selanjutnya adalah laba ditahan, contohnya yaitu
Selanjutnya itu adalah laba ditahan. Contohnya laporan laba rugi, dividen, rekapitulasi, defisit, dan perubahan akuntansi. Udah, klik aja dulu. Pengertian dari modal yuridis merupakan modal yang timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Selanjutnya yaitu ada modal setoran lain, merupakan modal yang timbul dikarenakan adanya perubahan modal setoran, seperti pemesanan saham, obligasi terkonversi atau berhak tukar, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar, dividen saham, hak beli saham, waran, dan saham treasury. Selanjutnya yaitu ada laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. 4. Kuasi reorganisasi. Selanjutnya yaitu ada metode perhitungan laba ditahan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan laba ditahan dalam satu periode berubah selain karena transaksi modal tetapi karena transaksi khusus, yaitu yang pertama ada penyesuaian periode lalu, yang kedua koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, yang ketiga pengaruh perubahan akuntansi, dan yang keempat kuas. Dan selanjutnya ada metode perhitungan laba ditahan. Yang pertama ada mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan. Keberadaan dokumentasi keuangan adalah modal penting dalam mengetahui jumlah laba ditahan, laba bersih, dan dividen yang harus dibayar. Jika dokumentasi riwayat keuangan ini sudah diperoleh, kalian bisa menghitung laba ditahan dengan rumus laba ditahan sama dengan laba bersih dikurangi dividen yang dibayar. Selanjutnya untuk menghitung laba bersih kumulatif, tambahkan angka laba ditahan, hasil perhitungan rumus di atas dengan saldo laba yang ditahan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu menghitung laba kotor. Menghitung laba kotor dipakai ketika tidak mempunyai informasi tentang laba bersih. Laba kotor merupakan angka yang dihasilkan dari perhitungan pengurangan uang hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang ketiga ada menghitung laba operasi. Laba operasi adalah cerminan dari laba perusahaan setelah membayar biaya penjualan dan operasional seperti upah. Menghitung laba operasi ini dengan mengurangi laba kotor dengan biaya operasional perusahaan atau bukan termasuk harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu ada menghitung laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak dihitung dengan mengurangi laba operasi dengan bunga, depresiasi, dan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi sendiri adalah penyusutan nilai aktiva atau berwujud dan tidak berwujud selama masa ekonomisnya. Dua hal ini dicatat sebagai biaya dalam laporan rugi laba. Selanjutnya yaitu ada menghitung laba bersih setelah pajak. Perhitungan pertama adalah dengan mengalihkan tarif pajak perusahaan dengan laba bersih sebelum pajak. Lalu, untuk menghitung laba bersih setelah pajak yaitu mengurangi angka hasil perkalian ini dari angka laba bersih sebelum pajak. Selanjutnya, mengurangi dengan jumlah dividen yang telah dibayar. Setelah didapat laba bersih setelah dipajak, perhitungan terakhir adalah mengurangi dengan dividen yang sudah dibayarkan. Selanjutnya ada menghitung saldo akhir dari akun laba ditahan. Untuk mengetahui besarnya laba ditahan, keseluruhan tersebut adalah dengan menambahkan laba ditahan dari periode berjalan dengan saldo akhir laba ditahan pada periode pembukaan yang lalu. Selanjutnya, ada penyajian ekuitas dalam neraca. Dalam perusahaan perorangan, seluruh modal pemilik biasanya disajikan. Selanjutnya, penyajian ekuitas dalam neraca. Dalam perusahaan perorangan, seluruh modal pemilik biasanya disajikan dalam satu jumlah saja. Hal ini dilakukan berdasarkan proprietary theory, di mana modal mencerminkan kepemilikan. Dalam perusahaan persekutuan, penyajian modal mirip dengan dalam perusahaan perorangan, kecuali modal harus diklasifikasikan untuk setiap sekutu. Akun pengembalian harus digunakan untuk menampung pengambilan-pengambilan oleh kutu, tapi di akhir periode
untuk akun ini ditutup pada akun modal. Dalam perusahaan perseroan, ada beberapa hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu 1. Pengungkapan sumber-sumber utama dari modal pemegang saham, 2. Pengungkapan modal menurut hukum, 3. Pengungkapan atas pembatasan pembagian laba, yang terakhir ada pengungkapan pembatasan atas distribusi likuiditas. Selanjutnya ada perubahan ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada kenaikan modal di setor. Banyak hal yang dapat meningkatkan modal di setor, seperti penjualan saham baru, konversi utang menjadi modal, dan